Perang mengganas, tentara Armenia menangis ketakutan dalam lubang. Ternyata Armenia cemen. Pertempuran terus berkecamuk di wilayah Nagorno-Karabakh. Militer Armenia dan Azerbaijan melakukan penyerangan membabi buta dengan berbagai senjata berat ke basis-basis pertahanan masing-masing. Sampai saat ini belum ada data resmi tentang jumlah tentara yang tiada dalam perang itu. Hanya saja data tak resmi menyebutkan sudah lebih dari 2.000 tentara kehilangan nyawa di medan perang ini. Namun di tengah-tengah pertempuran dahsyat yang tak kunjung henti sejak 3 hari lalu itu, ada sebuah peristiwa yang menarik perhatian. Seorang tentara Armenia terekam sedang menangis ketakutan saat ribuan peluru menghujani lokasi pertahanannya di Nagorno-Karabakh. Tentara Armenia kedapatan menangis setelah terekam melalui kamera yang terpasang di helm rekannya. Dalam video yang didapatkan FIFA Militer pada Rabu 30 September 2020 lalu, tentara Armenia itu terekam sedang menangis ketakutan di dalam lubang persembunyian di garis terdepan pertempuran. Dia menangis sembari meracau, meminta pertolongan. Tak hanya itu saja, dia juga menutupi telinganya dengan kedua tangannya. Di saat bersamaan, entah berapa banyak peluru tampak berdesingan mengarah ke lokasi persembunyian tentara itu. Perlu diketahui, militer Azerbaijan mulai melakukan penyerangan besar-besaran setelah Armenia memulai membombardir pemukiman warga sipil di sekitar wilayah sengketa. Konflik kedua negara atas wilayah Nagorno-Karabakh sudah terjadi sejak 1988. Konflik bermula dari keputusan Nagorno-Karabakh sebagai daerah otonom menyatakan mundur dari SSR Azerbaijan. Dalam konfrontasi bersenjata pada tahun 1992 hingga 1994, Azerbaijan telah kehilangan kendali atas Nagorno-Karabakh dan juga 7 wilayah yang bersebelahan dengannya. Sejak 1992, negosiasi telah dilakukan dalam rangka OSCE Minsk Group tentang penyelesaian konflik secara damai. Kelompok ini dipimpin ketua bersama oleh Rusia, Amerika Serikat, dan juga Perancis. Pada tahun 1994, Azerbaijan, Armenia, dan Republik Nagorno-Karabakh melalui mediasi Rusia menandatangani protokol gencatan senjata BISEK. Pada saat yang sama, operasi militer tidak berhenti di situ yang diperbarui secara berkala. Eksaserbasi paling signifikan dan konflik adalah Perang Empati Hari pada 2016 lalu. Ratusan tentara Armenia dan Azerbaijan tewas dalam pertempuran kala itu. Sebenarnya pada saat itu para menteri luar negeri dari kedua negara sempat rutin mengadakan pembicaraan melalui sambungan konferensi video tentang Nagorno-Karabakh. Sayangnya Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev pada awal bulan ini mengatakan bahwa konferensi video tersebut tidak penting dan menyebut proses negosiasi tidak sedang berlangsung. Di sisi lain, Turki memang paling juara. Nyali berani Turki lawan dua front konflik menghadapi Yunani dan Armenia. Erdogan semakin di depan. Armenia dan Azerbaijan sedang terlibat perang sengit. Perang ini bisa saja membuat negara lain di Eropa terseret. Benar saja karena tak lama kemudian Turki mendukung Azerbaijan. Pemimpin Turki Presiden Recep Tayyip Erdogan secara terang-terangan meminta Armenia untuk segera angkat kaki dari wilayah Azerbaijan. Dikutip zonajakarta.com dari laman Anadolu Agency dan Pikiran Rakyat pada Selasa 29 September, Erdogan sengaja meminta hal tersebut agar segera tercipta perdamaian. Saatnya untuk mengakhiri krisis di kawasan karena pendudukan Nagorno-Karabakh oleh Armenia. Kawasan itu akan kembali damai setelah Armenia segera menarik diri dari tanah Azerbaijan yang didudukinya, ujar Erdogan. Erdogan juga tak segan menguluk tindakan Armenia karena dianggap menyulut peperangan. Saya mengutuk Armenia yang menyerang wilayah Azerbaijan kemarin, kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Turki terus berdiri bersama Azerbaijan yang bersahabat dan bersaudara dengan segala fasilitas dan hatinya, tambah Erdogan. Pernyataan Erdogan muncul usai bentrokan perbatasan terjadi pada 27 September 2020 saat pasukan Armenia menargetkan pemukiman sipil Azerbaijan dan militernya. Namun Turki juga perlu waspada, pasalnya mereka juga sedang ribut dengan Yunani di Laut Mediterania.
Apalagi Yunani dibackingi oleh Uni Eropa, terutama Prancis yang mendukung penuh Athena. Eropa sedang terancam perang besar akibat beberapa negara ini. Di sisi lain, perang antara pasukan bersenjata Azerbaijan dan Armenia kembali pecah di perbatasan Nagorno-Karabakh. Ketegangan antar negara tetangga itu terjadi pada hari Minggu pagi 27 September waktu setempat. Setelah tentara Azerbaijan melakukan mobilisasi pasukan besar-besaran dan melakukan serangan balik kepada pasukan militer Armenia atas serangan yang terjadi pada 16 September 2020 lalu. Belum diketahui secara pasti berapa jumlah korban jiwa atas konflik yang terjadi sejak tahun 90-an itu. Menyikapi perang tersebut, Menteri Luar Negeri Armenia Zohrab Manstakanyan menghubungi Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Stephen Biegun melalui sambungan seluler pada hari Minggu kemarin. Keduanya membahas situasi terkini di Nagorno-Karabakh, meskipun tidak dijelaskan secara rinci apa isi percakapan kedua petinggi negara itu. Diduga kuat Armenia meminta dukungan kepada Amerika Serikat untuk menghadapi Azerbaijan yang didukung penuh oleh kekuatan pasukan Turki. Tidak hanya itu, dikutip FIFA Militer dari Sputnik News pada Senin 28 September 2020, Menteri Luar Negeri Armenia Zohrab Mantakasyanyan tidak hanya meminta dukungan dari Amerika Serikat saja. Dia juga dikabarkan telah menghubungi Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif, Menteri Luar Negeri Kanada François Philippe Champagne, dan Menteri Luar Negeri Yunani Nikos Dendias. Menteri Luar Negeri Iran Zarif menyatakan keprihatinannya atas konflik antara Azerbaijan dan Armenia tersebut. Zarif berharap kedua belah pihak dapat duduk bersama ketimbang memilih jalan konfrontasi untuk menyelesaikan persoalan di Nagorno-Karabakh. Iran siap menjadi mediator pembicaraan antara Armenia dan juga Azerbaijan, kata Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif. Sementara itu, salah satu kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Joe Biden menyatakan keprihatinannya atas konflik di Nagorno-Karabakh tersebut. Menurutnya, eskalasi permusuhan tersebut dapat menyebabkan konflik regional yang lebih besar. Dia juga meminta pihak ketiga untuk terlibat, sementara grup Minsk mencoba untuk membawa dua negara yang berkonflik untuk duduk bersama di meja perundingan. Pemerintah Trump juga perlu meningkatkan upaya diplomatiknya bersama dengan sesama OSCE atau Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa. Grup Minsk bersama-sama memimpin Prancis dan Rusia untuk mencari resolusi damai dan untuk mendukung langkah-langkah pembangunan kepercayaan, kata Joe Biden. Sebagaimana diberitakan FIFA Militer sebelumnya, konflik antara pasukan militer Azerbaijan dan Armenia di perbatasan Nagorno-Karabakh sepanjang bulan September ini telah menewaskan lebih dari 20 jiwa, yang terdiri dari 16 orang prajurit militer Azerbaijan dan 7 orang lainnya diketahui sebagai warga sipil yang tewas karena serangan pasukan Armenia di desa Gasalti.